Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan pagi hari ini berjudul Merayakan Kelahiran Yesus. Nats bacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap bulan Desember kita akan merayakan Natal. Tentu kita masih mengingat pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 20-23 bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Betapa kita sangat bersyukur kedatangannya atau kelahirannya menjadi bukti bahwa Allah ingin bersama dengan kita. Allah ingin kita merasakan kehadirannya, merasakan persekutuan dengannya, dapat mendengar suaranya dan mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa Allah dapat sangat dekat dengan kita jika kita mau menerima Dia. Kita pernah mendengar sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang, bukan? Jadi, kalau kita hubungkan dengan ungkapan ini, memang rasanya manusia perlu mengenal Tuhan lebih dekat, lebih nyata, agar kita sebagai orang yang percaya kepadanya semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu mengenal kita lebih dalam, karena sesungguhnya Dia sudah mengenal kita jauh sebelum dunia ini diciptakan. Saudara, setiap kita merayakan Natal, kiranya ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak lagi nampak nyata dalam kehadirannya secara fisik di bumi, namun rohnya selalu hadir dalam kehidupan orang percaya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 20 bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk itu, apakah yang harus kita lakukan agar tetap memiliki kedalaman hubungan yang erat dengan Tuhan? Pertama, mendengar. Ibrani 3 ayat 15 berkata, "Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Saudaraku, kita memiliki hak yang istimewa untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu latihlah agar telinga kita mendengar apa yang baik, apa yang berfaedah, dan yang membangun, terutama telinga yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kedua, mengikuti pimpinannya. Dalam Yohanes 10 ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa kita adalah dombanya, dan domba-domba itu mengenal suara gembalanya, dan domba tidak mengikuti suara orang asing karena tidak mengenalnya. Jadi kalau kita secara teratur mendengar suara Tuhan, maka Dia akan memimpin hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan arahan yang salah, sekalipun memang kadang-kadang jalan-jalannya tidak masuk akal secara pikiran manusia. Tetapi percayalah dan tetap tunduk kepada pimpinannya, karena Tuhan akan menuntun kita ke dalam kehendak-Nya yang sempurna. Saudaraku, jika pagi ini kita sungguh-sungguh dapat menangkap pesan Tuhan bahwa Natal yang kita akan rayakan sebentar lagi adalah momen untuk kita memperbarui kembali hubungan dengan Tuhan. Mungkin sepanjang 11 bulan ini hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi baik, tidak lagi panas atau dingin. Mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang pahit yang kita alami sehingga kita tidak dapat lagi fokus kepada Tuhan. Marilah saudaraku, mari kita kembali merajut kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Diamlah sejenak di kakinya. Tuhan tidak kemana-mana. Dengarkanlah suaranya dan ikutilah tuntunannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terlebih kami bersyukur kami telah menginjakkan kaki di bulan 12 tahun ini. Sudah banyak yang kami alami di tahun ini Tuhan,
tetapi kami tahu kasih setia-Mu selalu ada di setiap musim hidup kami. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu untuk menutup tahun ini dan memulai tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.